setiap hari Sabtu Ibu ada online dengan anak-anak SMA Gamaliel. Dan itu Ibu kasih free semuanya. Kemarin Ibu tunggu-tunggu tuh siapa yang mau datang ini sudah jam 1 lewat Ibu tungguin. Hah? Oh, tes kampus. Oh, pantesan. Nggak ada yang datang ke rumah sampai jam berapa? Sampai jam 4. Iya, datang di rumah. Ibu sudah buka pintu lagi masalahnya ya, open house untuk kalian yang mau belajar fisika atau matematika boleh nggak apa-apa. Dan itu free kok, ya. Jadi kalau mau datang boleh. Oh, terekam ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Ya, oke, kita kembali ke kita punya channel. Sekarang Ibu akan ulang sedikit bagaimana menghitung energi pada masing-masing kapasitor ya. Kemudian nanti lanjut ke bab 3 tentang induksi magnet ya, kemagnetan kita masuk di situ. Oke, kita kembali ke kita punya channel di mana? Linkin Smart OpenTeja. Nanti kapan-kapan Ibu akan kasih lihat OpenTeja itu di mana gitu ya. Ada di videonya. Videonya Ibu ada tentang OpenTeja. Atau kalian boleh juga searching di Google buka Teja gitu ya. Pasti akan ketemu. Cari Jalan ke Combron nomor 10. Kamu akan bisa lihat rumahnya Ibu di situ. Rumahnya Mama maksudnya. Tapi Mama sekarang sudah ada di surga. Oke ya, sekarang loh. Kenapa lagi nih? Ada lagi. Ada lagi nih. Oke. Bisa belum? Belum bisa. Kenapa ya? Zoom-nya lagi error ya? Kenapa belum bisa nih? Share screen ulang ya? Oke, coba. Coba share screen ulang. Tetap nggak mau? Hah? Kasih mati Zoom-nya? Tadi ya gitu. Mana? Ini. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, ya. Sip. Ya, kita ke rangkaian kapasitor lagi ya. Ibu ulang dikit ya. Yang sederhana aja. Ini sederhana sekali. Oke. Cukup ya. Bikin dua-dua ya bagus. C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. Hanya sampai C6 nih. Oke, jadi untuk yang di sini C3 misalnya sama dengan 2 mikrofarad. Kemudian C4 sama dengan 1 mikrofarad. Atau jangan nih, bikin 4 malah. Ya, 4 mikrofarad di sini sama dengan 4 mikrofarad. Kemudian yang di sini C3 berarti 3 mikrofarad. Lalu di C5 sama dengan 5 mikrofarad, C6-nya sama dengan 20 mikrofarad. Kalau gitu ini kita pakai 6, 2, 3, 12 mikrofarad. 12 mikrofarad ya. Lalu voltasenya berarti misalnya aja sama dengan 20 volt gitu atau 10 volt. Ya, supaya gampang. Bikin 10 volt aja. 10 volt. Oke. Nah, kita mau menghitung berapakah energi pada masing-masing kapasitor gitu ya. Nah, sekarang antara C3 dengan C4, ini seri atau paralel? Paralel. Kalau untuk paralel berarti ini C, kita sebut CP1 ya. Berarti sama dengan C3 ditambah dengan C4. Berarti berapa? 3 ditambah dengan 4, ini dalam mikrofarad. Berarti sama dengan 7 mikrofarad. Kemudian kita gabung dengan C2. Ya, berarti CP1 ini diserikan dengan C2. Kita sebut aja CS1 gitu ya. CS1 berarti sama dengan apa? Itu dulu. Ini berapa? 2 sama 4 berarti 6 ya. 6. Oke. CS1 itu kan penggantinya C2 dengan CP1 kan? Seri berarti kita pakai C2 kali
CP1 dibagi C2 ditambah dengan CP1. Langsung ya. 63 berarti berapa? 2. 63. Berapa? 2 kan? Cocok. 2 itu langsung ya. Mikrofarad. Oke. Sekarang ini 5 dengan 6. Kita sebut aja CS2 gitu. CS2. Berarti sama dengan C5 dikalikan dengan C6 dibagi C5 ditambah dengan C6. 5 20. 4 mikrofarad. Kalau begitu sekarang kita CS1 dengan CS2 berarti jadi CP. Maka CP2. Tinggal ditambah ya langsung ya. Berarti CS1 ditambah dengan CS2 sama dengan berapa? 6 mikrofarad. Nanti kalian tulis sendiri gitu ya. Kemudian C totalnya kan sisa CP2 dengan C1 kan? Oke, berarti C total sama dengan apa? C1 kali CP2 dibagi dengan C1 ditambah dengan CP2. 66. Berarti 3 mikrofarad kan? Ya toh ya? Oh ini 12. Oh iya sorry tahu. 12 bukan 66. Berarti berapa hasilnya? 4 ya. Oke. 4 mikrofarad. Oke, jadi ini 4 mikrofarad. Nah, habis itu tinggal kamu cari Q totalnya. Q total, Q itu kan mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi kan? Ini Q total ya. Jadi masuk di sini adalah Q total. Sebutlah yang masuk ke sini adalah QA. Lalu yang masuk ke sini adalah QB gitu. Jadi untuk cari Q total, itu sama saja dengan apa? V kali C kan? V dikalikan C total. V-nya berapa? 10 volt dikalikan dengan 4 mikrofarad. Volt kali farad itu sama dengan kolom. Berarti ini sama dengan 40 mikrokolom. Nah, untuk cari QA, itu berarti kita perlu mencari, sebutlah di sini adalah A, di sini adalah B gitu. Berarti kita harus cari VAB itu. VAB. Itu sama saja dengan Q total dibagi dengan RAB-nya itu adalah CP2. Berarti 40 mikrokolom dibagi CP2-nya berapa? 6 mikrofarad. Jadi sama dengan berapa? 20/3 di sini sama dengan volt ya. Nah, lalu untuk mencari Q2, Q2 ini kan ada di cabang ini yang atas. Ini tadi penggantinya C2, C3 dengan C4 apa? CS1 ya? Ya, oke. Maka untuk cari Q2, ini berarti sama dengan VAB dikalikan dengan CS1. VAB sama dengan 20/3 volt. CS1 berapa? 2 mikrofarad. Berarti sama dengan berapa? 40/3 di sini dalam mikrokolom. Ini kalau kamu mau sederhanakan bisa, nggak apa-apa ya. Sama dengan berapa? 13, 39, 1/3 mikrokolom. Selesai nih dapat Q2-nya. Nah, untuk cari Q5 dengan Q6 ini kan sama nih, sama dengan QB kan? Q5 sama dengan Q6 sama dengan QB, ya. Ini sebetulnya di sini adalah Q2 sama saja dengan apa? QA ya. Ini QA, ya, sama dengan Q2 gitu. Nah, ini sama dengan QB. QB berarti sama dengan VAB dikalikan dengan CS berapa? CS2. CS2. VAB-nya tadi adalah 20/3 volt. CS2-nya sama dengan 6 juga ya? Oh, 4. Oke, kali 4 mikrofarad. Berarti sama dengan berapa? 80/3 mikrokolom. Disederhanakan berarti sama dengan 2, 6 ya? 6, 20 berarti 6. 2/3 ya? 2/3 mikrokolom. Nah, ini udah dapat nih, Q5 dengan Q6-nya. Misalnya kalian diminta mencari untuk Q3 dengan Q4. Maka kalian sebut aja misalnya DE gitu. Perlu mencari VDE itu. VDE yang masuk di sini adalah QA. Berarti sama dengan QA dibagi dengan C3 4 itu kan CP1. Berarti dibagi dengan CP1. Nanti ini sama dengan berapa? Ya. Selanjutnya untuk cari Q3 berarti sama dengan VDE dikalikan dengan C3. Lalu untuk cari Q4 berarti sama dengan VDE dikalikan dengan C4. Sampai di sini. Bisa ya? Oke. Kalau udah bisa ngetem smart cepet. Jadi nanti kamu tinggal apa? Tinggal bikin tabelnya ya. Tinggal bikin tabel.
nomor. Habis nomor apa? C. Habis C, Ki. Habis Ki, V. Habis V, W. Ya. Oke, berarti di sini adalah C. Ini adalah Ki. Oh, nomor dulu ya, nomor ya. Salah. Nomor dulu ya. Nomor berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu ini C, Ki, V, lalu di sini adalah W. Nah, C dengan Q-nya kan tahu. V-nya kamu tinggal bikin aja Q dibagi dengan C ya. Jadi satuannya di sini kamu tulis saja mikrofarad. Di sini berarti mikrokolom. Yang di sini berarti volt ya. Volt. Lalu di sini adalah dalam apa? Joule gitu boleh ya. Atau dalam mikrojoule ya boleh, nggak ada masalah ya. Misalnya mikrojoule gitu. Nah, nanti tinggal apa? Kamu isi aja. Tinggal isi. Nah, untuk di W-nya kan ada beberapa rumus. 1/2 CV kuadrat. Kalau C-nya kita ganti dengan Q per V berarti 1/2 QV. Lalu kalau V-nya kita ganti Q kuadrat per C kuadrat berarti 1/2 Q kuadrat per C. Terserah, kamu mau pakai rumus pertama, rumus kedua, atau rumus ketiga, up to you begitu ya. Ya, jadi bisa dikerjakan ya. Yang PR-nya udah selesai belum? Ada yang kesulitan enggak? Nggak ada, anak TEN semua bisa semua. Oke, ya. Apa? Nah, nantilah. Oke, sekarang kita masuk di bagian berikutnya tentang kemagnetan ya. Pertama kita akan bahas tentang induksi magnet di sekitar kawat berarus. Oke, Ibu akan stop share. Ya. Sekarang pegang pulpen atau pensil. Ikut semua, tangannya ngikut. Dipegang harus di tangan kiri. Yang kita gunakan adalah tangan kanan, rentangkan seperti ini, ya. Ibu jari itu menyatakan arah arus, ya. Jadi ini arus berarti arusnya naik atau turun ini? Naik. Kalau begini arus turun. Kalau begini arus ke kiri, ya. Kalau begini arus ke kanan. Nah, 4 jarimu menikam kemana? Jangan tikam temanmu loh ya. Nah, ini mengarah kemana? Tikamannya kita menembus ke mana, itu berarti menyatakan arah induksi magnet. Jadi kalau ada kawat berarus, kemudian kita letakkan magnet di sekitarnya atau magnet jarum, yang paling gampang itu magnet jarum. Maka magnet jarum itu nanti akan dibelokkan oleh medan di sekitar kawat berarus. Ya, di sekitar kawat berarus itu akan timbul medan listrik. Nah, medan listriknya itu akan mempengaruhi magnet. Nah, kebalikannya juga sama. Ya, di sekitar magnet, kalau kita magnetnya itu kita gerak-gerakan di dalam sebuah kumparan, maka ada medan magnet yang berubah-ubah itu akan menimbulkan arus juga, ya. Arusnya namanya arus induksi, tapi nanti itu bab berikutnya, ya. Ya, itu bab berikutnya. Sekarang ini menentukan arahnya. Kemudian untuk menentukan arah, kalau ibu jarinya kita itu menjauhi kita, ini artinya anggap di depanmu itu ada bidang. Ya, bidang. Berarti kita menembus bidang, ya. Masuk ke bidang kertas, dinamakan seperti itu biasanya ya. Kemudian kalau ibu jarinya kita mengarah ke kita, menikam ke kita, mendekati kita ya, itu berarti keluar bidang kertas. Jadi ini masuk bidang kertas, keluar bidang kertas. Oke? Jelas? Ikut tanganmu, jangan tidak ikut, sombong banget nggak mau ikut gitu ya. Yang ikut gitu ya. Oke? Ini masuk bidang kertas, keluar bidang kertas. Oke? Nah, sekarang ini arusnya naik. Kalau arus naik, ini kita tempel di papan, kira-kira yang bisa digambar yang sebelah kiri kanan atau depan belakang? Kiri dan kanan. Berarti kalau arus naik ya, berarti yang kita gambar B-nya adalah di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Depan belakangnya nggak usah kamu pusingin karena setengah mati kita gambarnya ya. Tapi kita coba semuanya. Jadi ini ibu jari 4 jarimu ini melingkup kemana? Maka ini arah lingkupannya ini menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat berarus. Nih, set ya. Jadi kalau arus naik, titik di sebelah kanan. Masuk atau keluar? Masuk bidang kertas. Kalau di sebelah sini berarti kiri, keluar bidang kertas. Ingat ya, arus naik titik di kanan kawat berarti B-nya masuk bidang kertas, di kiri berarti keluar bidang kertas. Oke, sudah? Sekarang kita balik.
arusnya turun. Berarti yang bisa kita gambar titik di mana? Di kiri dan di kanan, oke? Arus turun. Di kiri berarti kamu cuma lihat saja, praktek. Jangan sombong, ya. Ya, di sini berarti di kiri turun berarti di kiri masuk bidang kertas, kemudian di kanan berarti keluar bidang kertas, oke? Ya, jadi hanya ada masuk dan keluar. Lalu sekarang arahkan ke kiri. Ya, arahkan ke kiri berarti ibu jari kita ngikutin arah arus. Yang bisa kita gambar di mana? Atas dengan bawah, ya. Oke. Arus ke kiri berarti B di atas, masuk bidang kertas. Di bawah berarti menembus kita nih ya, keluar bidang kertas. Putar. Ya, ke kanan arusnya. Begini, Bu jarinya jangan gini. Gini loh, ini ngikut ini ya, rentangkan ini ya, membentuk sudut 90 derajat. Ya, nah ini arus ke kanan, yang bisa kita gambarkan di bawah dengan di atas kan? Ya, berarti di bawah masuk bidang kertas, di atas keluar bidang kerjas. Apa itu? Hah? Kalkulator atau HP? Lah iya, ngapain kamu pakai kalkulator? Ini tangan kanan nggak ada hubungannya dengan kalkulator ya. Oke ya. Jadi kalau arus ke kanan masuk keluar. Terus arus ke kiri masuk keluar. Arus ke bawah masuk keluar. Loh ini kan ulangin yang tadi ya. Oke. Ya, arus ke bawah, kiri masuk, kanan keluar. Ayo. Ini dong. Arus ke bawah, ini. Kiri masuk, kanan keluar. Oke? Hah? Apanya? Loh, ya kan gini aja. Oke, sekarang ibu berdiri deh. Ibu ngikutin kamu dah. Ya, sekarang ikut. Nih, arus naik. Nggak kelihatan. Apa? Lah terus gimana? Nih. Bisa dong di situ ya, biarin nggak kelihatan. Arus naik, kanan masuk, kiri keluar. Oke? Sudah. Arus turun, kiri masuk, kanan keluar. Ya. Arus ke kiri, atas masuk, bawah keluar. Arus ke kanan, bawah masuk, atas keluar. Sudah? Ya sudah. Seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang untuk masuk keluar itu, toh. Sekarang Ibu akan share screen menggunakan whiteboard. Ya, perjanjiannya dulu nih, perjanjian dulu ya. Kita membuat sumbu bangun ruang. Kalau bangun datar, ke sini adalah sumbu X positif. Lalu ke sini adalah, tunggu dulu, kasih warna lain. Ini berarti sumbu Y positif. Lihat bagian sudut. Ada kiri, ke kanan, atas, dan yang menembus kan ya. Nah ini sumbu Z nih. Ini perjanjian saja di antara kita gitu. Ya, di antara kita loh ya. Jangan kasih tahu yang lain ya. Ini rahasia antara kita gitu loh. Oke ya. Nah sekarang yang ke sini adalah sumbu X positif. Yang ini sumbu Y positif. Yang ini kita sebut aja sumbu Z positif ya, bangun ruang ya. Oke. Jadi kalau misalnya garisnya itu turun, ke bawah, ini ke arah selatan ya. Ini berarti apa? Y negatif. Kemudian kalau garisnya itu ke kiri, berarti ini adalah X negatif. Kemudian kalau garisnya itu adalah menembus bidang, ya masuk ke bidang kertas, berarti Z negatif. Jadi keluar bidang kertas Z positif, masuk
bidang kertas itu berarti Z negatif. Nah, yang ini B masuk ini. Jadi kalau masuk bidang kertas berarti ini B masuk. Lalu di sini berarti B ke luar ya, karena hanya masuk dan keluar aja. Oke? Jadi gambarannya masuk itu berarti ke sumbu Z negatif, gambaran keluar berarti ke sumbu Z positif. Ya. Sekarang kita tempatkan nih ke yang tadi. Kalau arus naik, ini adalah I, lalu ada titik P di sini, lalu ada titik Q di sini. Maka B-nya untuk di titik P, masuk atau keluar? Di titik Q. Nah, ingat ya. Jadi ini adalah B di titik P, B di titik Q. Itu kalau arusnya naik. Lalu kalau arusnya turun, ini adalah I-nya. Ini adalah I-nya. Kemudian ada dua titik nih. Sama, ini titik P, ini titik Q. Maka B-nya di P. Masuk atau keluar? Masuk, yo sambil peragakan. Di Q. Keluar, oke. Jadi ini adalah B di titik P masuk, B di titik Q keluar. Kemudian misalnya arusnya itu arahnya ke kanan. Mana? Hilang. Oke ya. Lalu ada dua buah titik nih. Ada dua buah titik di mana? Di atas dan di bawah. Ini P, ini Q. Di P masuk atau keluar? Keluar. Berarti sudah oke nih kalian. Keluar. Di Q masuk. Oke ya. Jadi ini adalah B di titik Q, ini B di titik P. Lalu kalau misalnya arusnya ke kiri nih. Arus ke kiri, kemudian ada titik P di sini, lalu titik Q di sini. Sekarang B di titik P. Masuk. Oke. Berarti ini B di P ya, B di P. Di Q keluar. Oke ya. Jadi ini adalah B di titik P, B di titik Q. Udah ya? Ya. Good. Sekarang misalnya ada dua buah kawat yang sejajar. Ya, sama-sama nih I-nya naik. Ini I1, ini adalah I2. Lalu berarti ada berapa titik bisa kita gambar? 3. Titik P, titik Q, titik S gitu ya. PQS. Ya. Sekarang untuk titik Q dan titik S terhadap B1. Terhadap I1 ini. B-nya kemana? Masuk. Oke. Masuk. Di P. Keluar. Ya. Jadi di sini yuk kenapa bisa? B1, B1, B1. Oke? Acuannya ini. I1 naik. Kanan masuk, kiri keluar kan? QS kan ada di kanan, kawat 1. P ada di kiri, berarti keluar. Oke. Sekarang terhadap kawat kedua. S ada di kanan atau kiri? Kanan. Arusnya naik. Kalau kanan naik berarti masuk. Terus Q dan P ada di mana? Kiri. Ada di mana? Keluar. Berarti keluar B-nya ya. Jadi ini adalah B2. Ini B2, di sini adalah B2 juga. Nah, di titik P itu B-nya keluar semua. Tadi keluar Z positif atau negatif? Positif. Maka B di titik P berarti sama dengan apa? B1 ditambah dengan B2. Lalu B di titik Q berarti apa? B2 dikurangi B1. B di titik S berarti minus dari B1 ditambah dengan B2. Arah minus ini berarti ke sumbu Z negatif atau masuk bidang kertas. Ya, oke? Jelas? Jelas atau jelas? Jelas ya. Kalau nggak jelas ya dijelasin lagi. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah, tadi kan udah naik-naik semua, toh? Naik-naik. Berarti ini satu naik, satu turun.
Titiknya di sini ada titik P, kemudian ada titik Q, lalu ada titik S. Tulis dan lukis ya, tulis dan lukis P-nya ya. Lalu berikutnya lagi berarti turun ya. Sama, di sini ada titik P, ada titik Q, lalu ada titik S. Berarti satunya lagi apa? Turun, naik ya. Oke, hanya melukis Ji. Titik P, titik Q, titik S. Ini yo. I1, I2. Iya sayangku. Oh iya memang mengganggu sekali. Kenapa? Ibu apakah boleh diizinkan terus Ivan ikut? Oh silahkan. Ambil aja. Nggak usah dipulangin nggak apa-apa. Ya oke silakan Steven. Ya oke. Ya nah. Ya sayang. Oke nah, jadi lukis saja, hanya melukis. Nanti tak cari B di titik P sama dengan apa, B di titik Q sama dengan apa, B di titik S sama dengan apa. Itu aja hanya melukis. Kita masih berapa menit ya? Hah, Mami? Mana buku cetak? Nggak usah deh buku cetak. Bentar. Oh cocok nih. Ya oke. Udah. Ibu sudah buka PowerPoint. Ya oke. Ya kita ulang ya. Aduh. Oke. Perhatikan ini di sini ya. Ini kembali nih. Ini kan I1, I. Lalu ini titik P. P ada di kanan, arus naik, berarti P-nya masuk ya. Q ada di kiri, arus naik, berarti P-nya keluar. Lalu untuk gambar ini arusnya turun. Titik Q ada di kanan, berarti P-nya keluar. Titik P di kiri, berarti P-nya masuk. Kemudian untuk arus yang ke kanan, ini I-nya ya, ini I ya. Titik P ada di atas, berarti B-nya keluar kan. Di bawah berarti B-nya masuk. Lalu untuk yang ke kiri nih, titik P ada di atas. Ke kiri, atas berarti masuk ya. Kemudian titik Q ada di bawah, berarti keluar. Oke? Bisa dipahami di sini ya? Ya. Next, kita lihat ke berikutnya. Ya, ini di sini ya. Ini titik di sini. Sekarang ini ada 2 buah kawat sejajar. 2 buah kawat sejajar, kemudian B-nya ini ada B1 di titik P, titik Q, titik S. Nah, terhadap I1, titik Q dan S itu ada di sebelah kanan arus naik. Berarti B1-nya masuk. Titik P-nya ada di sebelah kiri, berarti B-nya keluar. Terhadap I2 yang naik, titik S ada di kanan, berarti B-nya masuk. Lalu titik Q dengan P ada di kiri, maka B-nya keluar. Jadi untuk di titik P terhadap I1 dan I2 itu ada B1 keluar, B2 keluar. Maka B di titik P itu sama dengan B1 ditambah dengan B2. Kemudian untuk di titik Q, B2-nya keluar, B1-nya masuk. Ingat, sumbu Z keluar, kita kesepakatannya adalah positif ya. Yang masuk berarti Z negatif. Jadi B1 kita anggap negatif, B2-nya kita anggap positif. Maka B di titik Q sama dengan B2 dikurangi B1. Oke? Untuk di titik S, ini B1 dengan B2-nya sama-sama masuk bidang kertas. Berarti ke sumbu Z negatif sesuai kesepakatannya kita. Maka karena searah berarti kita jumlahkan. Jadi B di titik S sama dengan minus dari B1 ditambah dengan B2. Ada pertanyaan sampai di sini? Loh, itu sudah Sleeping Beauty di belakang. Nih, gimana? Ya, nah nanti ini kamu kerjakan ini ya. Yang arus naik, arus turun, kemudian arus turun dengan arus naik, lalu turun-turun. Cari B di titik P, Q, S semuanya. Berarti ada 3 nomor ya. Tinggal melukis gambar dong. Apanya? Iya digambar, kemudian nanti ditulis BP apa, BQ apa, BS apa gitu ya. Oke? Nah sekarang kita masuk di sini. Untuk rumus B di sekitar kawat berarus lurus
itu B dirumuskan sama dengan mu 0 I dibagi 2 pi A. Di mana nilai dari mu 0 itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, satuan daripada B, mu 0-nya itu adalah Weber per ampere meter, kemudian I itu satuannya ampere. Lalu pi itu nggak pakai satuan, A itu satuannya meter. Nah, jadi ampernya itu dicoret, Weber per meter dibagi meter menjadi Weber per apa? Meter pangkat 2. Nah, Weber per meter pangkat 2 selanjutnya dikasih nama Tesla atau disingkat dengan huruf T, begitu ya. Nah, sekarang ini kita udah kasih angka nih, titik P berada pada jarak 2 cm dari kawat berarus yang besarnya 14 ampere. Kemudian titik Q berada pada jarak 3 cm dari kawat berarus 14 ampere. Jadi ini kalau kita lihat AP-nya itu kan sama dengan 2 cm. Senti kalau ubah ke meter berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 meter kan. Lalu untuk aki berarti sama dengan 3 cm. Maka sama dengan berapa? 3 kali 10 pangkat minus 2 dalam meter. Rumus B di P itu berarti sama dengan mu 0 I dibagi 2 pi A. A-nya ini berarti A titik P. Ya. Mu 0-nya kita kasih masuk angkanya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ingat, kalau sudah tulis angka, satuan ngikut. Jangan ditinggal-tinggal ya. Nah, nanti kamu bajunya ketinggalan gimana gitu ya. Ya, kalau kamu udah jalan-jalan, ingat, baju ngikut. Jangan tidak pakai baju itu ya. Oke. Nah, I-nya 14 ampere dibagi 2 pi, A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Satuan yang bisa hilang apa? Ampere coret, oke. Sekarang 4pi dengan 2pi boleh dicoret enggak? Boleh. Ini berarti jadi angka 2. Lalu 14 dengan angka 2 boleh dicoret? Boleh. Berarti jadi berapa? 7. Sekarang 2 kali 7. 14. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. 10 pangkat minus 5. Satuannya dalam Weber per meter persegi disebut Tesla. Tetapi kalau angka seperti ini, penulisan berdasarkan notasi ilmiah ini tidak benar. Kenapa? Notasi ilmiah bilangan di depan koma itu hanya boleh bilangan satuan. Maka ini harus kita jadikan 1,4 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Oke? Nah, untuk B di titik Q, nanti kamu cari sendiri ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Ya nak. Becky nanti A-nya pakai aki itu aja. Ya. Di buku catatan boleh.